Menteri Luar Negeri Sugiono bilang, kasus diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas terlakban di indekosnya masih menunggu hasil penyelidikan. Lagi, Rismon Sianipar laporkan Jokowi ke Polda DIY soal dugaan skripsi palsu. Diresmikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Merah Putih di Kota Semarang sudah beroperasi. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kis Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan soal kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Menteri Luar Negeri Sugiono tidak banyak berkomentar ketika ditanya mengenai perkembangan terbaru kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ketika mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sugiono hanya bilang masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Ketika ditanya mengenai temuan fakta baru yang disebut Kompolnas, Sugiono enggan menjawab. Tanggapannya, Pak? Kita masih tunggu hasil. Kemarin Kompolnas juga sudah melakukan penyelidikan terbaru. Tanggapannya, Pak? Tangannya awas. Ya. Makasih ya. Seperti diketahui, fakta baru terungkap dalam kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Fakta baru terkuak usai Kompolnas menemui keluarga Arya Daru Pangayunan di Yogyakarta. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kuasa hukum mantan wali kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwi Basri, mendatangkan 2 saksi ahli di sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ex-wali kota Semarang dengan harapan kliennya bisa dibebaskan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Hefearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri serta Ketua Gapensi Kota Semarang Martono kembali dilakukan di Pengadilan Tipikor Kota Semarang dengan agenda keterangan saksi meringankan serta saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum mantan wali kota Semarang. Dalam agenda keterangan saksi meringankan kali ini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PDIP serta penggiat Kota Lama yang menerangkan tentang kinerja mantan wali kota Semarang dalam kegiatan selama menjabat memiliki kontribusi yang besar bagi Kota Semarang. Di sisi lain, 2 saksi ahli dari Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia serta ahli pidana dari Universitas Wahid Hasyim menerangkan beberapa masalah kegiatan yang tidak bisa dikatakan sebagai korupsi. Pasalnya, dakwaan terkait adanya pengumpulan uang dari Bapenda Kota Semarang dinilai tidak ada uang negara yang digunakan. Adanya kesaksian dari 2 ahli hukum tersebut, kuasa hukum Hefearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri berharap hakim untuk memutus bebas 2 terdakwa tersebut. Tentang tersangka dan tersangka 1 dan tersangka 2 ini harus ada komunikasi. Nah, di dalam fakta persidangan ternyata Bu Ita itu tidak tahu tentang apa yang dilakukan Alwin dan Alwin juga tidak tahu tentang apa yang dilakukan itu. Tidak saling tahu, tidak ada meeting of mind istilahnya. Meeting of mind itu harus kerjasama dengan mereka. Berarti tidak ada komunikasi terkait permasalahan dakwaan tadi? Tidak ada komunikasi, tidak tahu. Kita apa yang katanya Pak Alwin terima duit, kasihkan duit itu, kita tidak tahu. Tidak tahu. Berarti soal Reputasi tidak bisa, kan unsurnya jelas reputasi, kata-kata reputasi tidak bisa dijadikan dasar. Jadi kira-kira gitu aja. Hah? Ya harapan saya putusnya harus bebas nanti. Ya kan?
Untuk keduanya apa? Ya pastilah keduanya. Dari fakta persidangan tersebut, kuasa hukum berharap Ketua Majelis untuk memutus dengan seadil-adilnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut mantan camat Gajah Mungkur yang menerima uang dari Ketua Gapensi untuk dilakukan pemeriksaan atau penyidikan kembali. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Lagi, Rismon Sianipar laporkan Jokowi ke Polda DIY. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya Gisel Lutfiah. Seorang guru madrasah diniyah atau Madin di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang menampar muridnya karena dilempar sandal oleh sang murid didenda 25 juta rupiah oleh orang tua yang tidak terima. Sang guru pun terpaksa menjual motornya untuk melunasi denda tersebut. Ahmad Zudi, seorang guru madrasah diniyah atau Madin yang sudah berusia 60 tahun di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menandatangani surat perjanjian damai dengan seorang wali murid. Namun meski disebut damai, ternyata Ahmad Zudi diminta membayar denda 25 juta rupiah sebagai denda ke wali murid agar kasus penamparan terhadap anaknya tidak berlanjut ke ranah hukum. Zudi pun membayar semampunya sebesar Rp12.500.000. Kasus yang dialami Zudi ini membuat Ketua DPRD Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersimpati dan menemuinya untuk memberi bantuan sebagai pengganti uang denda yang Zudi bayarkan ke wali murid. Wali murid yang meminta denda pun kembali mendatangi guru Madin Ahmad Zudi. Setelah kasus ini viral, pihak wali murid meminta maaf dan bermaksud mengembalikan uang Zudi. Namun Zudi menolak uangnya dikembalikan. Ia mengaku sudah ikhlas. Tapi niatnya ke sini ikhlas, minta maaf keluarga Pak Yudi dan beserta mau mengembalikan uangnya yang dikasih 12,5. Dulu piralnya kan 25. Nah, ternyata memang yang diterima kita 12,5 enggak 25. Mau dikembalikan tadi. Tapi di pihak Yudi Legowo tidak mau menerima. Ikhlas kan. Berarti 25 juta itu tidak benar ya Pak? Enggak, itu 12,5 Pak. Oh, dendanya 25 apa? 12,5? 12,5. 12,5 gitu? Iya, 12,5. Saya terima 12,5. Pertama terkait dengan minta maaf, yang kedua yaitu poin terkait dengan keinginan Bu Mu'alimah untuk mengembalikan. Tapi dari keluarganya Pak Yudi menolak, biasanya sudah ikhlas diberikan kepada Bu Mu'alimah kan gitu. Tadi berjalan seperti apa? Berjalan tadi alhamdulillah lancar, saling memaafkan kedua belah pihak dan tidak ada efek ke belakang, tidak ada dendam, dan biasanya dari pihak Bu Mu'alimah sangat menyesali terkait dengan kejadian seperti ini. Dan saya harapkan kepada semua masyarakat dan semua di media sosial menyeterilkan perkara ini karena perkara ini sudah selesai kan. Sebelumnya, peristiwa terjadi pada April 2025. Zudi yang sedang mengajar di kelas 5 mendadak dilempar sandal hingga pecinya terjatuh. Rupanya pelempar sandal adalah seorang murid kelas 6 yang sedang berbuat onar. Spontan guru Zudi menampar murid tersebut. Kejadian ini tidak bisa diterima oleh orang tua murid yang bersangkutan dan kemudian menuntut denda. Sang guru pun terpaksa menjual motornya untuk melunasi denda tersebut. Susmintarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menyayangkan kejadian guru madrasah diniyah atau Madin di Kabupaten Demak yang dituntut denda 25 juta rupiah akibat menampar murid yang melempar sandal kepadanya. Ketua PGRI Jawa Tengah menilai denda yang menjerat guru Madin merupakan bentuk kriminalisasi profesi. Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi berpendapat orang tua murid yang menuntut denda uang menyikapi kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Hal tersebut bukan cara yang tepat dan bentuk kriminalisasi terhadap tenaga pendidik.
Jika orang tua murid tidak terima anaknya diperlakukan kasar, seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu. Mudi meyakini tidak ada guru yang berkeinginan mencelakakan muridnya. Namun jika apa yang dilakukan oleh sang guru berlebihan hingga menimbulkan cacat ataupun terluka, maka sebaiknya diproses secara baik sesuai prosedur hukum yang berlaku. Iya, pasti saya prihatin ya, ya mungkin bisa lah dikategorikan karena akhirnya harus membayar dan sebagainya, kan kriminalisasi ya kayak gini. Dan ini menjadi keprihatinan kita kalau orang tua jadi aneh itu ya. Pada saat katakanlah adalah dugaan kekerasan dilakukan oleh guru, lalu ujung-ujungnya adalah meminta uang gitu loh. Jadi kan ya kan jadi kok jadi kesana orang tua gitu. Mestinya kan bukan begitu. Kalau memang dirinya tidak terima lah katakanlah anaknya diperlakukan begitu, ya silahkanlah dikomunikasikan. Bagaimanapun juga saya yakin tidak ada guru yang niatnya mencelakaan. Tapi kalau sampai berlebihan, sebut saja menimbulkan cacat dan sebagainya, proseslah secara baik. Sementara itu, solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali, PGRI Jawa Tengah berupaya mengusulkan agar pasal perlindungan guru diperluas dan dimasukkan sebagai bagian khusus dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Diharapkan dengan adanya pasal perlindungan khusus tersebut, profesi guru mendapat perlakuan setara dengan profesi lain seperti dokter, akuntan, dan sebagainya. Agar jika terdapat pelanggaran dapat diproses sesuai dengan kode etik dan tidak keluar dari batas-batas profesionalitas. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini saudara, ahli forensik digital Rismon Sianipar kembali melaporkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa siang. Kali ini Rismon melaporkan Jokowi soal kasus dugaan skripsi palsu. Jika pekan lalu, Rismon Sianipar melaporkan Jokowi soal penyebaran berita bohong terkait dosen pembimbing skripsi dan akademiknya yang bernama Kasmujo, kali ini Rismon Sianipar melaporkan Jokowi yang diduga menggunakan skripsi palsu. Selain Joko Widodo, Rektor UGM, Ova Emilia, juga turut dilaporkan. Rismon dan kuasa hukumnya menyebut kasus ini tengah ditangani penyidik Polda DIY. Melaporkan lagi saya, ya dugaan skripsi palsu, ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM, ya. Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern. Ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Ini itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Ya. Selain Rismon, sejumlah alumni UGM juga turut melaporkan Jokowi dalam kasus penyebaran berita bohong. Mereka menuding Joko Widodo berbohong soal adanya jurusan teknologi kayu di UGM. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, saudara, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 8 saksi di kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. 8 saksi diperiksa di Polresta Surakarta. 8 saksi yang diperiksa merupakan relawan yang tergabung dalam Barisan Sudarsono Jokowi Lovers atau BSJL. Mereka adalah saksi yang dianggap mengetahui, melihat dan mendengar saat sejumlah orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi kini sudah naik ke tahap penyidikan meski belum ada penetapan tersangka. Semua adalah yang ada di lokasi. Kalau dulu pertama memang ada sampai 12 orang, tapi ini mengerucutkan mana-mana yang diperlukan, yang mengetahui persis kejadiannya waktu itu. Jadi mungkin berkaitan itu. Pemeriksaan dilakukan secara maraton untuk memperkuat keterangan di pemanggilan sebelumnya. Harapan para saksi adalah tersangka segera ditentukan dan diproses hukum. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Diresmikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto,
Koperasi Merah Putih di Kota Semarang sudah beroperasi. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gisy Lutfia. Diresmikannya Koperasi Merah Putih secara serentak di Kabupaten Klaten pada Senin kemarin oleh Presiden Prabowo Subianto menandakan beroperasinya Koperasi Merah Putih yang dibuat oleh pemerintah Kota Semarang. Salah satunya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik yang sudah memulai aktivitas pelayanan kepada warga. Dan berikut informasi selengkapnya yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Prahayuda Febrianto dan juru kamera Dedi Setio. Ya, Saudara, Presiden Prabowo sudah melaunching lebih dari 80.000 koperasi kelurahan dan koperasi desa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saat ini saya berada di salah satunya, yakni di Kota Semarang, yang sudah beroperasi sejak Sabtu kemarin. Di sini, koperasi ini sudah menjual beras dan juga minyak goreng. Namun ke depan koperasi ini akan menambah berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti gula hingga LPG. Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bapak Rudi M. Alif. Siang Pak. Selamat siang Mas. Pak, apa saja layanan yang sudah ada di koperasi ini Pak? Untuk di Koperasi Gedawang ini kita prioritaskan dengan penjualan sembako. Saat ini yang sudah tersedia adalah beras, kemudian minyak. Ini untuk gula pasir sedang diproses. Hari ini semoga bisa masuk ke sini lagi dan diusahakan dengan harga yang bisa lebih murah dari toko-toko yang lain. Untuk keanggotaan koperasi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga 3 ada 3 macam anggota. Yang pertama anggota biasa itu warga yang ber-KTP atau berdomisili di Kelurahan Gedawang. Kemudian yang kedua anggota luar biasa itu kalau dia tidak punya KTP maupun tidak domisili di sini tapi menginginkan menjadi anggota koperasi sini, maka dia menjadi anggota luar biasa dengan syarat tertentu yang tambahan dibanding yang anggota biasa. Dan yang ketiga ada anggota kehormatan, itu kita tujukan untuk anggota yang karena jabatannya bisa menjadi anggota di sini seperti lurah walaupun bukan KTP sini karena dia secara jabatan di sini maka dia menjadi anggota kehormatan. Yang kedua camat, wali kota maupun kepala dinas yang ada di Kota Semarang. Dari Sabtu buka udah berinteraksi karena seperti kayak beras ini kan kita datangin 2 ton ini udah tinggal separuh ini ya, separuh. Tadinya sampai ke arah sini, sekarang udah separuh. Kemudian kemarin minyak kita ambil 8 karton, ini tinggal separuh juga, ada 3 karton lagi yang tinggal di sini. Itu sampai Juni itu untuk pembentukan. Kemudian untuk legalitas dan sebagainya kita dengan Pemkot dipermudah semua, di Ditjen Pajak, kemudian di Ditjen Koperasi semua difasilitasi semua sampai ke perbankannya. Untuk Semarang kita dibantu oleh Bank Jateng untuk seperti biaya akte notaris dan semuanya di-cover oleh Bank Jateng. Jadi kita tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk pembuatan akte notaris. Terima kasih waktunya Pak. Saudara, itu tadi wawancara kami dengan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Gedawang. Dari kesimpulan tadi, semua warga bisa menjadi anggota koperasi ini. Dan ke depan koperasi ini akan menambah berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti gula, bahkan hingga LPG. Nah, kebetulan saat ini ada salah satu warga yang membeli barang kebutuhan pokok di sini. Pagi Bu, siang Bu. Siang, pagi menjelang siang Mas. Bu, ini tadi belanja apa saja Bu? Ini belanja beras sama minyak goreng. Kok saya sebagai warga ya antusias banget Mas, syukur-syukur dengan berdirinya koperasi yang KKMP ini bisa memangkas retribusi atau distribusinya
bahan pokok sehingga harganya bisa lebih ringan di kami. Bu, apa koperasi mempermudah, Bu? Bagi saya mempermudah karena harganya kan di bawah warung-warung yang ada di sekitar kita ya Mas. Dengan ini kualitasnya ya berani bersaing juga. Saudara, di Kota Semarang sendiri ada 177 koperasi kelurahan yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Semarang. Sesuai harapan Presiden Prabowo, diharapkan koperasi ini dapat mendongkrak soko guru ekonomi masyarakat. Rahayuda Febrianto, Dedi Setio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar pemerintah pusat memperluas pasar ekspor, menyikapi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Provinsi Jawa Tengah berharap agar pemerintah pusat berusaha secara maksimal melakukan negosiasi atas tarif 32% dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dikenakan terhadap produk ekspor asal Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APindo Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan bahwa kebijakan tarif Trump pasti akan berdampak pada aktivitas ekspor produk asal Indonesia. Dari itulah, ia mengusulkan agar pemerintah pusat memperluas pasar ekspor ke sejumlah negara. Tak hanya itu, APindo Jawa Tengah juga meminta agar tugas dari delegasi luar negeri lebih dimaksimalkan untuk turut membuka peluang ekspor. Harapan kita kepada pemerintah dan kami sendiri juga dari asosiasi ya bersama anggota kami untuk selalu mencari pasar baru di luar Amerika. Karena dengan pengalaman semacam ini akan memberikan kita betul-betul harus mencari pasar baru. Dan pasar baru itu masih cukup banyak, seperti di Amerika Latin, di Timur Tengah, di Afrika, dan lain sebagainya. Di tiap-tiap negara itu kita punya perwakilan. Ada kedutaan besar, ada perwakilan ekonomi, dan lain sebagainya. Harapan kita supaya mereka itu juga mempromosikan mencari pasar untuk kita ya di luar negeri. Selain memperluas pasar ekspor, APindo Jawa Tengah berharap agar pemerintah dan pengusaha di daerah terus bersinergi memperkuat pasar dalam negeri. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Kesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.